Saya rekam. Share screen. Nah, hari ini kita akan mulai membahas topik yang lebih menjurus kepada penerapan penelitian, gitu ya. Yaitu membahas tentang statistik korelasi. Nah, ini adalah basic dasar pemahaman dalam setiap penelitian, ya, yaitu dalam penelitian sosial. Seperti sudah Anda bahas juga pada kuliah sebelumnya, bahwa dominan sekali kita membahas tentang hubungan antar variabel. Nah, kemarin Anda sudah belajar hubungan antar variabel. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung secara statistik hubungan antar variabel tersebut. Nah, langkah awal, ya, dalam memahami hubungan antar variabel itu adalah memahami statistik korelasi. Ya. Kita tunggu dulu. PowerPoint sudah bisa kelihatan, sudah ya? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, sebelum saya mulai pembahasan statistik korelasi, saya ingin Anda melihat data berikut ini, ya. Dan apakah Anda melihat suatu pola dari sini, ya? Jadi misalnya, coba Anda lihat tabel di atas, ya. Ini ada 7 mahasiswa, si A, si B, si C sampai G. Ya. Kemudian saya tanyakan kepada si A, ya, saya tanya ke si A, berapa kali Anda dalam sebulan mengunjungi perpustakaan? Ya. Nah, dijawab si A 8 kali. Kemudian kepada si B, berapa kali Anda sebulan mengunjungi perpustakaan di kampus? Ini mahasiswa, ya, 7 kali, si C 6 kali, dan seterusnya. Kemudian saya balik lagi ke si A, saya tanya lagi ke si A, berapa IPK Anda, indeks prestasi kumulatif Anda? Dia jawab 4. Kemudian saya tanya lagi si B, pertanyaan sama, berapa IPK Anda? Dia jawab 3,5, si C 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian Anda lihat lagi tabel di bawah, ya. Ini ada 7 responden lagi, ya. Nah, saya tanya si A, berapa jam sehari Anda main game? Dijawabnya 20 jam sehari. Si B 16 jam, si C 12 jam, dan seterusnya. Kemudian saya tanya lagi ke si A, berapa nilai ujian Anda? Si A jawab 30, si B jawab 40 nilai ujiannya, si C jawab 50, dan seterusnya. Nah, perhatikan dua data ini, dari 2 tabel ini. Adakah Anda melihat suatu pola dari 2 data ini? Kalau ada, silakan jawab. Ya, Pak, boleh, Pak. Silakan. Kalau menurut saya, untuk bagian yang pertama, ada korelasi yang positif antara jumlah kunjungan ke perpustakaan dengan IPK. Maksudnya? Nah, yang bagian yang kedua, Taruh, positif itu maksudnya apa? Semakin sering dia berkunjung ke perpustakaan, IPK-nya semakin tinggi. Bagus, tuh. Terus? Nah, yang kedua, semakin sering main game, nilainya semakin kecil. Berarti ini korelasinya negatif. Ya, betul. Ya, nah, jadi Anda sudah melihat pola di situ. Ya. Nah, ini hanya contoh gitu ya. Dan mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda lihat ya bahwa apa namanya, katakanlah misalnya kunjungan perpustakaan itu kan ya. Ini
dari paling sering sampai yang paling jarang, nggak pernah. Ya. Dan ini main game dari paling maniak sampai yang standar biasa, sangat jarang ya, istilahnya sedikit sebentar aja gitu ya. Nah, Anda lihat juga IPK-nya betul tadi ya jawabannya. Nah, ini penurunan kunjungan perpustakaan ya, diiringi dengan secara sempurna dengan penurunan IPK. Ya. Jadi penurunan kunjungan ke perpustakaan diiringi dengan secara sempurna dengan penurunan IPK. Yang di bawah ini penurunan ya, secara sempurna jumlah jam main game itu diikuti dengan kenaikan secara sempurna nilai ujian. Ya. Saya katakan secara sempurna ini saya buat seolah-olah ini sempurna ya, supaya untuk mendapatkan pemahaman, walaupun dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali terjadi hubungan sempurna seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, dalam statistik kita akan melihat kalau kita memiliki dua data, ya, apakah data ini berhubungan, berkorelasi, dan seberapa kuat korelasinya. Inilah tujuan daripada statistik korelasi. Ya. Nah, kita lihat definisinya. Suatu korelasi dapat didefinisikan sebagai a measure of the coincidence of variables, ya, yaitu suatu ukuran kebetulan dari sejumlah variabel. Nah, jadi itu tadi sebenarnya kebetulan aja. Kalau saya tanya berapa kali Anda ke perpustakaan, dia jawab kebetulan, jawab sekian kali. Saya tanya lagi berapa IPK dia sebut katakan 3 atau 4, itu juga sesuatu yang kebetulan. Jadi dia artinya antara jumlah kunjungan perpustakaan dengan IPK itu nggak by design, itu suatu kebetulan aja gitu kan ya. Dia jawaban dari responden itu ya. Ya. Jadi murni coincidence kebetulan ya. Jadi pada dasarnya suatu hubungan dikatakan ada antara dua variabel atau variabel X dan Y jika perubahan nilai atau skor salah satu variabel menyebabkan perubahan skor pada variabel lainnya. Itu statistik korelasi itu ya. Perubahan nilai atau skor salah satu variabel menyebabkan perubahan skor pada variabel lainnya. Maka saya katakan tadi contoh sempurna bahwa perubahan variabel salah satu variabel itu diiringi dengan perubahan variabel satunya lagi ya, bahwa kenaikan nilai-nilai pada variabel X tadi misalnya itu disertai dengan kenaikan juga nilai-nilai pada variabel Y secara sempurna, atau sebaliknya kenaikan salah satu variabel diikuti dengan penurunan variabel lainnya secara sempurna juga ya. Nah, itu disebut katanya pada dasarnya suatu hubungan dikatakan ada antara dua variabel yaitu variabel X dan Y jika perubahan nilai atau skor salah satu variabel menyebabkan perubahan skor pada variabel lainnya. Nah, kalau kita menghitung seberapa sensitif ya perubahan satu variabel, nilai-nilai pada variabel X menyebabkan perubahan pada variabel Y, itu dalam statistik kita bisa hitung. Ya, disebut dengan koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini adalah Jadi koefisien korelasi ini adalah ukuran sensitivitas perubahan variabel X yang menyebabkan berubahnya juga variabel Y. Ya. Jadi koefisien korelasi adalah sensitivitas ukuran sensitivitas perubahan misalnya tadi antara nilai-nilai kunjungan perpustakaan yang diikuti dengan perubahan nilai-nilai IPK, atau perubahan nilai-nilai penggunaan bermain game, jumlah jam main game sehari diiringi dengan kenaikan nilai ujian. Nah, itu koefisien korelasi itu ada ukuran sensitivitas itu ya, yang dihitung antara nilai terkecil adalah -1 ya, -1 sampai yang terbesar ada +1 ya.
Semakin dekat nilai korelasi dengan 1 plus minus ya. Jadi baik positif ataupun negatif, semakin kuat korelasi yang terjadi. Terdapat 2 jenis hubungan langsung positif dan hubungan terbalik atau negatif ya. Jadi suatu korelasi disebut memiliki hubungan positif atau langsung jika nilai salah satu variabel meningkat, maka nilai variabel lainnya juga ikut meningkat. Ini disebut hubungan positif ya. Tadi contohnya kunjungan ke perpustakaan dengan IPK ya. Semakin sering mahasiswa ke perpustakaan, artinya dia semakin sering belajar, semakin sering membaca, maka IPK semakin naik. Positif, plus. Ya, jadi ke perpustakaan itu kan semakin sering, artinya semakin besar, ya, jadi plus. Ya. Dengan IPK akan naik juga, jadi plus. Ya. Jadi ini hubungannya positif, artinya disebut juga hubungan langsung. Sebaliknya, suatu hubungan terbalik atau inverse relationship terjadi ketika salah satu variabel meningkat, sedangkan variabel lainnya menurun. Jadi korelasi ini memiliki tanda negatif. Contoh tadi main game dengan nilai ujian. Main game semakin sering plus, nilai ujian semakin turun minus. Ya. Jadi main game semakin sering plus, nilai ujian semakin turun minus. Ya. Jadi ini hubungannya negatif. Ya, karena terbalik, inverse, main game itu plus, semakin sering, nilai ujian turun. Jadi satu naik, satu turun. Nilai satu naik, nilai satu turun, berarti itu hubungan negatif atau inverse relationships. Ya. Nah, tadi kita lihat bahwa nilai-nilai hubungan antara variabel X dan Y itu bisa digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nah, jadi misalnya ini titik-titik ini adalah menggambarkan nilai gabungan X dan Y. Misalnya di sini X-nya garis horizontal ini adalah sumbu X, sumbu horizontal itu sumbu X, yaitu tadi tingkat kunjungan ke perpustakaan. Ya. Dan yang vertikalnya adalah Y, ya sumbu Y adalah IPK-nya, ya, IPK. Ya. Maka misalnya katakanlah dia kunjungan perpustakaannya bisa 8 kali, maka kita cari bikin nilai 8 di sini dan kita tarik garis vertikal ke atas, misalnya di sini ketemu titik ini, di IPK-nya misalnya 3,5 misalnya di sini, maka pertemuan antara sumbu vertikal dengan horizontal itu menghasilkan di sini ya. Seperti itu ya. Begitu juga yang ini ya. Jadi ini kalau kita lihat bahwa hubungan positif ini nilai-nilainya itu bergerak dari kiri bawah ke kanan atas gitu kan ya. Kiri bawah ke kanan atas ya. Sebaliknya hubungan negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi kelihatan polanya kan, ini polanya ke sini kan, sini polanya ke sini. Nah ini yang nggak ada pola. Kalau nggak ada pola tuh atau no correlation, nggak ada pola, dia nggak jelas nih, nggak ada arah ya, seperti itu ya. Jadi ini positif, ini negatif, ini nggak ada pola ya. Nah untuk membantu interpretasi seringkali ditambahkan suatu garis paduan sempurna atau best fit ya, atau lebih dikenal dengan sebutan garis regresi. Line of regression yang melalui data-data tersebut, yang melalui nilai-nilai tersebut, yang titik-titik tadi itu ya. Jadi ada suatu garis ya untuk membantu interpretasi. Garis panjang sempurna atau garis regresi menunjukkan bahwa ketika variabel pada sumbu horizontal meningkat, maka begitu pula variabel pada sumbu vertikal. Ya, jadi contoh seperti jadi ini ya. Tadi titik-titik tadi itu ya. Ini kan tadi kita lihat ada titik-titik yang polanya dari kiri bawah ke kanan atas. Itu di tengah-tengahnya ada suatu garis. Ini disebut dengan garis regresi. Jadi garis regresi ini adalah garis yang merepresentasikan semua nilai-nilai atau semua titik-titik itu. Jadi dia merepresentasikan. Jadi misalnya contoh sini adalah ini garis regresinya. Ini adalah koefisien korelasi 0,7 ya, cukup tinggi ya. Dan Anda lihat bahwa titik-titiknya itu
cukup berdekatan dengan garis regresinya ini. Sebaliknya kalau Anda lihat di sini misalnya R sama 0,3, ya koefisien korelasinya lebih rendah dari yang ini. Ya. Ini lebih rendah. Kalau Anda lihat bahwa di sini titik-titiknya agak menjauh gitu ya, agak melebar dari garis regresinya ini. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasinya lebih rendah. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ini R sama 0 nggak ada apa namanya ya, nggak ada korelasinya ya. Jadi dia horizontal datar ini aja ya. Ya. Kalau dia disebut memiliki korelasi, dia harus tidak boleh horizontal seperti ini ya, melintang seperti ini. Dia harus memiliki kemiringan misalnya. Ini kan ada kemiringan ya, kemiringan dari sumbu horizontalnya. Kalau ini lurus, itu ya, berarti dia nggak ada kemiringan, ya. Berarti nggak ada korelasi. Ya. Jadi dia disebut korelasi kalau ada dia kemiringan. Jadi kalau sudah agak miring sedikit, misalnya agak miring sedikit, berarti dia sudah ada korelasi. Nah di bawahnya adalah contoh daripada korelasi negatif atau inverse atau terbalik, ya. Jadi dia seperti ini. Ya. Jadi kalau inverse itu berarti dia tandanya negatif. Jadi R-nya itu minus. Ya. Jadi dalam hal ini adalah minus 0,7. Ini menunjukkan hubungan negatif. Ya. Nah, nggak ada hubungan tanda positif atau negatif ini menunjukkan kekuatan bahwa minus 0,7 itu lebih rendah kekuatan hubungannya korelasi dibandingkan dengan plus 0,7 itu nggak ada hubungan. Ini minus satu positif ini hanya menunjukkan arah garis regresi ini saja ya, arah pola titik-titiknya saja ya. Satu ini kiri ke atas, kiri bawah ke kanan atas, ini adalah kiri atas kanan bawah negatif ya. Itu juga yang ini ya, ini negatif tapi dengan nilai R atau koefisien korelasi lebih rendah. Ini adalah yang tidak ada hubungannya ya. Nah, jadi nanti Anda cukup sering menggambar grafik karena tugas Anda adalah menggambar grafik juga ya. Jadi untuk memahami bagaimana menilai ukuran berbagai korelasi ini, ya, ahli statistik Robert Kunker ya, mengembangkan ukuran umum korelasi sebagai berikut. Jadi kalau hitungan Anda R-nya itu adalah hasil R-nya itu adalah atau koefisien korelasi adalah antara 0,8 sampai 1, ini menunjukkan korelasi tinggi. 0,6 sampai 0,79 korelasi sedang atau moderat. 0,4 sampai 0,59 cukup ya. Kemudian 0,2 sampai 0,3 sedikit atau korelasi lemah. 0,0 sampai 0,111 sangat sedikit atau tidak berarti ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini ukuran-ukurannya tuh ya. Kalau kita menghitung korelasi antara apa namanya dua variabel tadi, misalnya antara tingkat kunjungan perpustakaan dengan IPK atau jumlah main games sehari, berapa jam main game sehari dengan nilai ujian, itu akan menghasilkan nilai korelasi antara inilah, antara plus minus 1 sampai plus minus 1. Ini semuanya dalam nilai plus minus semua ya, plus minus ya. Plus minus ya. Nah, salah satu persustasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara dua variabel dinamakan Pearson Product Moment Correlation, disingkat korelasi Pearson dan disimbol dengan huruf R. Ya, jadi untuk menghitung tingkat korelasi itu, untuk menghasilkan nilai R tadi boleh dari plus 1 sampai minus 1, gitu kan? Itu kita menggunakan rumus yang namanya hitungannya disebut dengan Pearson Product Moment Correlation. Ya. Jadi disebut juga korelasi Pearson karena dihitung dengan menggunakan rumus Pearson. Jadi ini mengukur derajat dan arah hubungan linear antara dua variabel. Jadi mengukur derajat dan arah, derajat dan arah. Ya, derajat ini berarti seberapa besarnya, apakah antara 1 atau pokoknya antara 0 sampai 1 gitu ya, plus minus. Arah ini bisa positif negatif. Jadi kalau disebut arah itu adalah
positif atau negatif. Ya, derajat itu ada ukuran seberapa besar angka daripada koefisien korelasinya itu. Nah, ini adalah rumusnya ya, rumus Pearson-nya ini ya. Cukup panjang dan cukup apa namanya? Bikin parno juga ya, tapi sebenarnya sederhana sih ya. Nah, jadi R sama dengan N dalam kurung sigma XY ya, dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y dibagi akar ya. Buka kurung kurawal N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung kurawal, hasilnya dikalikan dengan buka kurung kurawal N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung kurawal ya. Jadi nah kalau kita lihat ya N ini apa? Anda sudah tahu N ini adalah jumlah anggota sampel. X-nya adalah semua nilai X. Ya, jadi kalau misal tadi semua nilai responden yang ditanya mengenai misal tadi berapa kali Anda mengunjungi perpustakaan gitu kan. Nah, jadi semua nilainya. Y misalnya semua nilai variabel Y. Tadi misalnya berapa IPK Anda gitu ya. Gitu juga. Kemudian jadi ini adalah X sigma XY ya. Jadi nilai X dikalikan dengan nilai Y ya. Nah, kalau sigma X ya, sigma X artinya ini semua jumlah jawaban responden, misal tadi semua jumlah jawaban berapa kali Anda berkunjung ke perpustakaan, si A jawab 1 kali, si B jawab 2 kali, si C jawab 3 kali, maka sigma X artinya 1 ditambah 2 ditambah 3 itu ya. Jadi sigma X. Begitu juga sigma Y. Berapa kali Anda berapa IPK Anda? Misalnya saya jawab ada jawab 1, 1,5, 2, maka sigma Y adalah 1 ditambah 1,5 ditambah 2 di sigma Y. Nah, kemudian ini adalah sigma X kuadrat ya. Jadi setiap nilai X itu dikuadratkan ya. Misalnya berapa kali Anda berkunjung ke perpustakaan, si A jawab 2 kali, maka 2 kali itu dipangkatkan 2 kali 2 berarti 4 ya. Begitu juga si responden B jawab misalnya dia 3 kali, berarti 3 pangkat 2 9, berarti 4 tambah 9 berarti sigma itu maksudnya artinya ya dipangkatkan itu dijumlahkan ya, hasil pemangkatan dijumlahkan. Untuk lebih jelas mari kita lihat contoh tadi ya. Jadi kita balik ke contoh sebelumnya ya. Nah, Anda perhatikan tabel yang di atas saja dulu ya, hubungan antara kunjungan ke perpustakaan sebulan, ya, kunjungan perpustakaan, jumlah kunjungan perpustakaan oleh mahasiswa per bulan dengan IPK-nya. Jadi boleh Anda perhatikan yang atas saja dulu ya. Nah, pertama Anda boleh gambarkan grafiknya ya. Nah, grafik ya. Misalnya seperti saya katakan tadi bahwa sumbu X ya, sumbu horizontal ini adalah frekuensi kunjungan perpustakaan. Kemudian sumbu yang vertikal ini adalah IPK. Nah, jadi misalnya yang jawab yang bilang dia ke perpustakaan sekali sebulan, maka IPK-nya adalah 1,5. Jadi ini pertemuannya ya. Ini IPK-nya 1,5 ya. Ini IPK-nya, ini kunjungannya. Dia berkunjung perpustakaan sekali, IPK 1,5. Ya, berarti dia pemalas lah ini kan. IPK cuma 1,5 kan. Kemudian misalnya ini yang 5 misalnya. Ini 5 kunjung perpustakaan 5 kali, IPK-nya naik jadi 2,5. Nah, jadi ini pertemuannya kan seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Nah, jadi ini Anda boleh gambarkan grafiknya, misalnya ditanya ya dari data yang diberikan itu ya. Jadi ini grafiknya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung korelasinya, koefisien korelasinya kan ya. Nah, karena dia ini berbentuk sigma ya,
penjumlahan nilai-nilai, maka sebaiknya kita bikin tabel seperti ini ya. Contoh tabel ini ya. Anda perhatikan bahwa ini X-nya dan nilai X tadi ya, nilai kunjungan perpustakaan sebulan. Masing-masing responden. Tadi ada yang sebulan perpustakaan 8 kali, 7 kali, 6 kali, dan seterusnya kan tadi ya. Udah ini IPK-nya, Y ini IPK-nya ya. IPK-nya. Jadi si yang ngomong ke 8 kali ini IPK-nya 4, yang ngomong 7 kali ke perpustakaan IPK-nya 3,5 dan seterusnya gitu kan. Dan ini adalah kebetulan. Ini data sudah kita tahu, ya ini tadi dari data yang kita kumpulkan kita sudah tahu di data ini. Nah, selanjutnya perhatikan rumus ini, rumus tadi kan ya. Kita kan pertama kita membutuhkan data di sini Anda perhatikan rumusnya data sigma XY. Sigma XY. Berarti kita harus mengalihkan nilai X dengan Y. Ya, jadi ini XY. Berarti kita harus mengalihkan misalnya 8X, yang X, nah X dikali 4. Ya kan, 8 kali 4, berarti 32. Jadi X kali Y itu 32. Kita isi di sini. Kemudian X kali Y, 7 kali 3,5. Kita isi sini. 6 kali 3, X kali Y, isi sini. Gitu. Kemudian kita isi semua sampai ke bawah. Kemudian jumlahnya kita jumlahkan sigma. Jadi kita jumlahkan hasil perkalian ini ke bawah. Ini disebut dengan sigma XY. Maka inilah yang akan kita isi nilai sigma XY. Ya, jadi penjumlahan ini ke bawah ini ya. Begitu juga di sini di rumus ini dia minta ada nilai X kuadrat, sigma X kuadrat. Maka kita harus tulis di sini X kuadrat. Ya. Maka X-nya kita pangkatkan 2 semua. X kuadrat berarti 8 kali 8 isi sini. 7 kali 7 kasih sini. 6 isi sini. Terus kita jumlahkan. Ini sigmanya. Jadi sigma X kuadrat kita jumlahkan ke bawah. Supaya kita bisa mengisi nilai ini. Begitu juga Y kuadrat sama. Nah, kemudian juga ada yang namanya dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, itu ya. Dalam kurung sigma X kuadrat. Ya. Jadi kita lihat di sini sigma X kuadrat. Dalam kurung sigma X kuadrat. Berarti ini sigma X yang ini kan ya. Ini kita jumlahkan ke bawah sigma X. Jumlahnya berapa? Hasilnya kita kuadratkan, inilah nilai yang ini ya. Supaya kita bisa masukkan ke sini. Begitu juga Y kuadrat. Jadi kita jumlahkan dulu ke bawah. Kemudian hasilnya ini kita kuadratkan, kita isi taruh di sini. Supaya kita bisa mengisi yang ini. Ya, seperti itu. Nah, mari kita hitung satu-satu ya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, pertama kita kalikan dulu XY. Mencari nilai XY berarti ini kita kalikan semua 8 kali 4 32, 7 kali 3,5 24,5 dan seterusnya ya. Begitu juga yang X kuadrat Y kuadrat. Ini kita sudah isi juga ya. Ini hasilnya X kuadrat. Jadi ini XY. Kemudian X kuadrat berarti ini dipangkatkan 2 hasil ini. Y kuadrat berarti yang Y ini masing-masing pangkat 2, 4 kali 4 pangkat 2, 4 kali 4 8, 4 kali 4 16, terus bawah sini. Dan semua ini kita jumlahkan ke bawah. Hasilnya ini. Ya. Jadi artinya sigma X 30, sigma Y 17,5, sigma XY 94,5, dan begitu juga sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat hasil ini. Ya. Dan kemudian yang dalam kurung sigma X kuadrat dengan dalam kurung sigma Y kuadrat begitu pula. Ini hasilnya. Jadi dalam kurung sigma X kuadrat adalah 900 ya, karena ini yang ini berarti kan ya sigma X kita kuadratkan berarti 30 kali 30 900. Bukan itu juga yang Y ini 17,5 kita kuadratkan 306,3. Oke, berarti kita sudah bisa mendapatkan semua nilai yang dibutuhkan untuk mengisi rumus ini. Ya. Sekarang berarti kita isi rumusnya dengan hasil hitungan kita. Ya, nah, ya, jadi rumusnya ya, berarti tadi saya katakan ini rumusnya di atas. Nah, kita isi dengan hasil angka-angka yang sudah kita peroleh. N tadi 7, kita isi 7. Sigma XY 94,5, oke. Sigma X 30, sigma Y 17,5. Kemudian di bawah N-nya 7 lagi,
sigma X pangkat 2. Ya, 184. Ya. Ini sigma X pangkat 2, sigma X pangkat 2, 184. Dalam kurung sigma X pangkat 2, 900 yang ini ya, 900 di bawah ini. Dan begitu ya seterusnya. Ya. Anda perhatikan di sini ya. Nah, selanjutnya kita hitung satu-satu nih. Ya. Dengan hati-hati. Ini kali ini dulu selesaikan. Terus ini kali 30 kali 17,5 selesaikan. Terus ini kali ini selesaikan. Satu-satu ya. Terus kalau sudah selesai semua diakarkan. Seperti itu ya. Dengan kalkulator aja, nggak usah pakai jari tangan, repot. Hasilnya adalah R sama dengan 0,98. Hasil perkalian ini. 0,98. Dan kesimpulannya hubungan sangat kuat. Tadi kan kita kasih daftar ya. 0,8 sampai 1 itu adalah sangat kuat. Ya. 6 sampai sekian itu ya, kan ada kategori tadi ya. Kita lihat tadi, jadi kesimpulan hubungan sangat kuat. Jadi kekuatan hubungannya adalah 0,98, arah hubungannya positif. Ini positif ini. Berarti semakin tinggi mahasiswa kepustakaan, semakin sering dari kepustakaan, maka IP-nya semakin positif, semakin tinggi. Ya, jadi arah hubungannya positif. Ya. Nah, ini R-nya ya, seperti itu. Itu menghitung R. Nah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, untuk membantu interpretasi dalam korelasi, ditambahkan suatu garis panduan sempurna pada grafik atau lebih dikenal dengan sebutan garis regresi yang melalui sebaran nilai-nilai tadi. Jadi kan tadi saya tunjukkan gambaran ada garis di tengah-tengah itu kan ya. Ya sebut garis regresi atau disebut dengan garis panduan sempurna ya. Yang menunjukkan bahwa ketika variabel pada sumbu horizontal meningkat, maka begitu pula variabel pada sumbu vertikal ya. Nah, kita akan menggambarkan grafik dan garis regresinya itu ya. Dengan menghitungnya secara tepat gitu ya, dengan menghitungnya melalui statistik ya. Jadi seperti yang tadi yang saya tunjukkan tadi kan ya. Jadi kita akan menggambarkan grafik ya. Untuk bisa menarik garis regresi secara tepat. Jadi garis lurus yang dihasilkan dari perhitungan statistik regresi disebut dengan garis regresi. Pada kenyataan tidak ada satu garis lurus yang dapat ditarik melalui sudut titik, namun secara matematis suatu garis lurus yang mewakili sudut titik dapat dibuat. Ya. Garis ini memiliki jarak terdekat dengan sudut titik walaupun tidak menembus melalui titik tersebut. Ya, contoh seperti ini ya. Jadi ini kalau grafik yang ini menunjukkan suatu garis regresi, suatu data betul-betul sempurna. Jadi misalnya semua nilai itu tembus dilewati oleh garis regresi. Tapi ini tidak pernah terjadi di dunia. Ini hanya perumpamaan, hypothetical misalnya. Ini perumpamaan. Ini contoh garis regresi itu ya. Yang banyak terjadi adalah bahwa nilai-nilai itu tersebar. Jadi istilahnya zigzag seperti ini ya. Nah, seperti contoh tadi, maka nilai yang zigzag ini harus dihubungi dengan suatu garis regresi ya. Di mana nanti setiap nilai ini dia memiliki jarak masing-masing dari garis regresi ini. Jadi kan ada gap-nya, ada gap gitu kan ya. Nah, gitu lah. Nah, jadi garis ini mewakili seluruh nilai ini ya secara fair gitu ya. Nah, ini yang akan kita buat. Ya. Nah, apa gunanya kita membuat garis regresi itu? Ya, apa gunanya gitu ya? Jadi dalam statistik garis lurus atau garis regresi ini digunakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, garis regresi membuat hubungan antar variabel X dan Y menjadi mudah dilihat. Nah, jadi kita lebih menegaskan polanya. Kita tahu polanya gitu kan. Oh, arahnya gitu ya. Yang kedua, garis regresi berfungsi menunjukkan nilai tengah atau nilai sentral atau central tendency. Berbagai nilai pada distribusi ya. Jadi nilai tengah ya. Dan yang terpenting adalah garis regresi dapat digunakan untuk membuat prediksi. Ya. Memprediksi ya. Seperti apa prediksinya? Mari kita lihat lagi ya.
Nah, kalau kita ingin membuat grafik dengan garis regresi, maka kita harus menggunakan persamaan umum garis. Ya. Dan persamaan umum suatu garis adalah rumusnya ada Y sama dengan BX plus A. Jadi Y adalah variabel akan diperkirakan nilainya. Y adalah variabel akan diperkirakan nilainya. Jadi tadi ini adalah Y ini adalah variabel independent, variabel dependent. Contohnya tadi adalah IPK atau nilai ujian. B adalah suatu pengukuran kemiringan garis, menunjukkan berapa banyak Y berubah untuk setiap pada perubahan X. Jadi B ini adalah slope, istilah kemiringan garis. Jadi suatu korelasi disebut ada kalau garisnya itu miring, gitu ya, miring ya. Kalau dia lurus saja, horizontal saja, dia menunjukkan tidak ada korelasi. Ya. Jadi B ini adalah kemiringan, ya, kemiringan. A adalah titik perpotongan, ya, titik perpotongan. A mewakili suatu titik di mana garis memotong sumbu Y. Nah, jadi garis regresi itu selalu bertemu atau mulainya itu dari sumbu Y, ya, sumbu Y. Ya. Coba perhatikan lagi rumus ini ya, Y sama dengan BX plus A. Ya, jadi tadi misalnya tadi ini adalah Y tadi adalah IPK atau nilai ujian. Cara membacanya adalah nilai ujian itu ditentukan oleh nilai B dikalikan dengan X. X-nya adalah variabel independen. Dikalikan misalnya dengan, kalau variabel independennya adalah kunjungan ke perpustakaan, dikalikan dengan berapa kali dia berkunjung ke perpustakaan. Kalau main game dikalikan dengan berapa jam dia main game sehari, ini X ya. Jadi nilai ujian atau IPK ditentukan oleh nilai B dikalikan dengan jam main game atau jam atau frekuensi kepustakaan ditambah suatu nilai A. Jadi B dan A adalah suatu nilai yang akan kita tentukan. Ya. Nah, untuk mencari nilai B, maka rumusnya kita lihat bawah sini ya. B sama dengan N jumlah sampel dikali sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. A ya, apa namanya? A tadi adalah perpotongan ya, titik di mana garis memotong sumbu Y. Sumbu Y ini tuh sumbu yang tegak tadi, yang vertikal ya. Nah, jadi titik perpotongan atau apa namanya pertemuannya itu adalah lokasinya adalah Y bar dikurangi B dikali X bar ya. Jadi nilai rata-rata Y ya, nilai rata-rata Y ya. Jadi bisa tadi ini nilai rata-rata Y, nilai rata-rata misalnya nilai rata-rata IPK atau nilai ujian, ini adalah nilai rata-rata main game atau frekuensi kunjungan ke perpustakaan itu kan ya. Itu ya. Ya, jadi B ini adalah yang ini yang sudah kita cari dulu tadi ini ya. Jadi B ini sini ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, sekarang coba kita apa namanya ya, hitung ya. Kita akan menghitung persamaan regresi ya. Jadi kita akan membuat rumus tadi. Kita akan mengisi Y sama dengan BX plus A. Ini namanya persamaan umum garis atau persamaan regresi ya. Dari data ini ya. Hubungan antara kunjungan ke perpustakaan dengan IPK ini ya. Tadi kita sudah hitung koefisien korelasinya kan ya, kita sudah hitung hasil tinggi. Sekarang kita akan menghitung persamaan regresinya. Ya. Nah, balik lagi tadi kita menggunakan model tadi. Ya.
kan rumusnya pertama kita akan menghitung nilai B. Nah, B tadi rumusnya ini kan ya. N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma dalam kursi sigma Y dan seterusnya ini kan. Berarti kita harus membuat tabel seperti ini ya. Ini ada sigma X-nya. Ini sigma Y. Nah, dia butuh pertama X kali Y, berarti X kali Y. Ya. Kemudian X kuadrat ya. Dia tidak butuh Y kuadrat di rumus ini kan, jadi kita nggak perlu. Ya. Sama seperti tadi ya, kita hitung 8 kali 4 untuk hasil XY ini, ya, ini kali ini 32. X kuadrat itu adalah X-nya dipangkatkan 2, 64. Kalau semua dijumlah ke bawah. Sehingga kita dapat sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2. Kita masukinlah ke dalam rumus ini ya. N-nya 7, sigma XY berapa? Sigma XY 94,5, sigma X 30 ya. Kemudian sigma Y 17,5 ya. Kemudian begitu juga sigma X pangkat 2 ya. Sigma X pangkat 2 184 ya. Sebentar ya. Ya, jadi sigma X pangkat 2, sigma X pangkat 2 ya, ini sigma X pangkat, jadi X pangkat 2 jadi X pangkat 2 184 ya. Dalam kurung sigma X pangkat 2 900 ya. Hasil perhitungannya adalah ada hitung satu ya. Maka B-nya adalah 0,35. Nah, setelah itu Anda hitung dulu ya X bar dan Y barnya ya. Jadi nilai rata-rata X, Y X bar ya, dengan nilai rata-rata Y ya, Y bar ya. Nah, jadi nilai rata-rata X berarti Anda hitung nilai rata-rata ini ya. 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 kemudian dibagi 7. Jadi X bar adalah 4,29, begitu juga yang Y bar ini 2,5 ya. Ini rata-rata aja 2,5 ya. Untuk melanjutkan perhitungan dengan menggunakan rumus berikutnya. Jadi kita sudah ketemu nih kan B sama dengan 0,35 ya. Maka kalau B sudah ketemu 0,35 maka kita cari sekarang nilai A. Ya, nilai A. Nah, nilai A itu rumusnya adalah Y bar dikurangi B kali X bar ya. Y barnya berapa tadi? 2,59 ya. Tadi salah nih ya. Y bar ini hasilnya 2,59 ya. Y barnya ya, 2,59 ya. Ini Y bar 2,59. B 0,35 betul ya, 0,35 sini ya. Kemudian X barnya 4,29 ini ya, betul ya. 4,9. Nah, kalikan semua, maka A sama dengan 1,09 ya. Hasil ini ya. Berarti kita sudah dapat nilai B 0,35, A sama dengan 1,09 ya. Nah, berarti persamaan regresinya adalah kalau rumus tadi adalah Y sama BX plus A, kan rumus umumnya. Maka untuk data kunjungan ke perpustakaan dengan IPK, persamaan regresinya yang bisa kita prediksi adalah Y sama dengan 0,35X plus 1,09. Ya. Ini disebut dengan persamaan regresi. Ya. Seperti itu. Jadi artinya bahwa tingkat IP seseorang, mahasiswa, itu ditentukan oleh 0,35 dikali X, berapa kali dia berkunjung ke perpustakaan, ditambah 1,09. Ini IPK-nya. Ini bisa kita perkirakan IPK-nya. Nah, kita akan, tadi kan kita melihat bahwa kita akan menggambar sekarang, menggambar grafik. Awal tadi kan kita titik-titik seperti ini saja gitu kan ya. Nah, apa fungsi daripada X bar ya, kita kan tadi hitung nih ya. Ada X barnya 4,29, ya Y barnya 2,59 ya.
kemudian A 1,09 ya. Itu ada fungsinya untuk menggambar grafik ya. Ya. Nah, kita akan menggambar grafik dengan memperhitungkan kemiringan ya. Ya. Ingat bahwa garis regresi ini itu dimulai dari sumbu Y. Sumbu Y. Ya. Ya. Nah, titik perpotongannya itu adalah A. A ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa A itu ada titik perpotongan ya. Jadi dari mana garis regresi ini bermula dari sumbu Y ini. Ya, jadi ini A. Jadi A-nya 1,09. Maka kita harus memberi titik di sini yang nilai 1,09. Ya, kalau Anda lihat di sini kan ini 1 ya. Jadi dia atas sedikit. Jadi 1,09 itu atas sedikit dari 1. Ya. Jadi dia nggak pasti titik. Maka saya buat di sini nggak pasti titik di biru ini, tapi di atas sedikit. Nah, di sini. Oke. Jadi kita tandai suatu titik di sini yang mewakili nilai 1,09. Kemudian tadi kita dapat X bar. Ya, X bar tadi 4,29, maka di sumbu X ini kita ambil satu titik nilainya 4,29, berarti di sini nih kira-kira. Jadi ini nilai 4, berarti 4,29-nya adalah lebih sedikit di sini, karena di sini 4,5 di sini, antara 4 sampai 5, 4,5 di sini, maka kalau 4,29 ada di sini. Kemudian Y bar 2,5, Y bar ada di sini. Kita mulai di sini, kita tarik garis horizontal ke kanan, dari nilai 2,5 ini, kita tarik garis vertikal ke atas dari 4,29 ini, kita tarik garis dari 1,09 ini ke pertemuan titik di sini, sehingga dia bertemu pas di titik sini, sehingga terbentuklah garis dengan kemiringan ini yang berwarna kuning orange ini. Nah, inilah kemiringannya ini. Ini disebut slope kemiringannya. Ini kemiringan. Jadi pertemuan dari sini ya, ini kemiringannya. Nah, sehingga kita bisa tarik garis lurus sampai ke atas itu ya, seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kita bisa tarik garis lurus sampai ke atas seperti ini ya. Jadi ini adalah garis persamaan Y sama 0,35X plus 1,09 ya. Jadi saya ulang lagi bahwa dalam menarik garis ini ya, bahwa jadi X bar tadi, fungsi X bar-nya jadi kita tentukan di sini, X bar-nya kita beri titik di sini, Y bar-nya ada di sini ya, 2,5 ya. X bar 4,29 berarti di sini titiknya, Y bar 2,5 berarti nilai di sini ya. A perpotongan dengan sumbu Y adalah 1,09 berarti di sini ya, seperti itu ya. Jadi pertemuannya di sini. Jadi kita tarik garis ini untuk menghasilkan garis lurus yang putus-putus ini ya. Inilah persamaan garisnya, yaitu persamaan sama Y sama 0,35X plus 1,09 ya. Nah, apa guna garis regresi ini? Ya, tadi saya kasih contoh, saya singgung tadi sekilas ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini: seorang mahasiswa mengunjungi perpustakaan rata-rata 6 kali per bulan. Ya, seorang mahasiswa mengunjungi perpustakaan rata-rata 6 kali per bulan. Berapakah IPK yang akan diperolehnya pada akhir semester? Ya, karena kita sudah membuktikan bahwa ada hubungan antara kunjungan perpustakaan dengan IPK, maka kita sudah bisa membuat suatu rumus, ya, suatu rumus. Ini suatu teori juga, gitu kan ya, yang menyatakan bahwa dengan persamaan yaitu Y sama 0,35X plus 1,09. Maka kalau dia berkunjung ke perpustakaan itu adalah 6 kali, berarti X-nya kita ganti 6 ya, 6. Kita ganti 6, X-nya ganti 6 kali dia ya.
Maka 0,35 dikali 6 kita kalikan plus 1,09, maka IPK-nya adalah 3,199. Maka mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan 6 kali sebulan, tiap bulan 6 kali, maka bisa diharapkan, bisa diprediksi bahwa IPK-nya 3,199. Oke, sekarang kita ke tugas. Jadi sudah selesai pembahasannya ya. Nah, tugas Anda adalah sudah saya tahu di pos ya, adalah menghitung ya koefisien korelasi dan persamaan regresi dari dua data dari dua tabel ini. Kalau Anda perhatikan di sini kan ya, Anda melihat bahwa kunjungan perpustakaan itu sekarang tidak lagi bentuknya menurun secara sempurna gitu kan ya. Nah, ini kita lihat bahwa kalau tadi di awal dari 8, 7, 6, 5, 3, 4 seterusnya gitu. Jadi ini sekarang mulai dari kecil tuh, jadi agak naik turun di sini ya. Nah, kalau IPK tetap. Nah, kalau ini bisa kalau kita lihat di sini, berarti kita bisa pastikan, kita bisa perkirakan bahwa ini pasti koefisien korelasinya tidak setinggi yang tadi, ya. Karena perubahan nilai pada variabel x itu tidak sempurna, istilahnya, ya. Tidak disertai dengan, tidak seiring sejalan antara ini dengan ini, ya, antara yang variabel x dengan y-nya tidak seiring sejalan. Berbeda kalau di bawah ini. Nah, ini seiring sejalan kan ini ya. Seiring sejalan. Ya. Seiring sejalan, ya. Oke, jadi silakan Anda kerjakan ya untuk menghitung koefisien korelasinya. Buat dengan langkah-langkah seperti tadi ya. Dan tuliskan persamaan regresinya dan gambarkan grafiknya. Jadi Anda harus buat hitung grafiknya ya, hitung grafik seperti tadi ya. Kemudian ada soal lagi nih. Jika seorang siswa bermain game 4 jam sehari, hitung berapa nilai ujiannya. Nah, berarti yang ini ya. Anda gunakan persamaan regresi yang ini. Yang main game dengan nilai ujian. Jika seorang mahasiswa mengunjungi perpustakaan 2 kali sebulan, hitung IPK-nya. Berarti yang ini ya. Anda hitung dulu persamaan regresinya, baru Anda kerjakan soal ini kan gitu ya. Saya kira demikian ya presentasi hari ini ya. Bagaimana? Menarik kan? Ada pertanyaan? Sangat menarik, Pak. Jadi yang tes itu 2, Pak ya, berarti ya. 2 acuan ya, Pak ya, Pak Marisan. Ya. Tabel yang perpustakaan sama tabel yang main game, Pak ya. Ya, yang main game. Oke, Pak. Ada yang bertanyakan? Pak, maaf Pak. Ya, silakan Rosi. Siapa nih? Kalau kok istilah menyebutkannya apa ya, jika tidak ada korelasi, Pak? Ternyata justru yang main game adalah IPK-nya lebih tinggi. Ini bagaimana, Pak, kalau seperti itu? Nah, bisa saja. Bisa saja main game IPK-nya tinggi. Bisa. Dia main gamenya 20 jam, tapi IPK-nya tinggi. Bisa. Ya. Jadi begini ya, ini pembahasannya agak ini ya, nanti itu ke tahap berikutnya ya. Ini kita cerita tentang hubungan antar dua variabel saja. Satu variabel independen, satu variabel dependent. Misalnya antara main game dengan nilai ujian. Ya. Tapi kan yang menentukan nilai ujiannya tidak hanya main game, ya kan? Nilai ujian itu bisa ditentukan oleh misalnya IQ dia. Bisa juga ditentukan oleh motivasi dia. Bisa juga ditentukan dari dukungan fasilitas belajarnya. Banyak variabel yang menentukan nilai ujian. Tapi dalam
dalam kasus ini kita hanya melihat pada satu variabel independen saja, yaitu main game. Gitu loh. Dalam penelitian sebenarnya nanti kita akan banyak sekali melihat variasi-variasinya. Ya. Itu kan contoh apa istilah? Contoh dilebih-lebihkan aja lah gitu ya. Ada hubungan sempurna seperti itu ya. Nah, makanya tadi contoh tadi dari apa namanya kunjungan perpustakaan saya ubah dari itu kan. Jadi dari kunjungan perpustakaan bisa ubah, misal ada orang yang kunjungan perpustakaannya sedikit tapi IPK-nya 4. Itu silakan aja hitung itu. Itu akan mempengaruhi terhadap koefisien korelasinya. Nah, setelah ini kita akan melihat pada kuliah berikutnya kita akan lihat kepada hitungan yang lebih kompleks. Kita tidak lagi ngitung secara manual model ini tadi kan kita ngitung manual nih ya. Hitung satu-satu gitu kan. Nah, untuk kuliah berikutnya kita akan ngitung sudah pakai aplikasi. Kita sudah pakai SPSS. Kita tinggal main klik saja ya, hasil sudah keluar, tinggal kita interpretasi saja angka-angkanya itu. Jadi kita tidak hitung secara manual. Perhitungan manual ini tadi itu adalah kita bikin tabel-tabel segala macam ya. Kita hitung nilai X-nya segala macam. Itu untuk membangun pemahaman Anda dulu ya. Proses seperti ini gitu loh ya. Tapi kalau Anda bayangkan kalau sampel kita 100 atau 200 ngitung satu-satu itu sudah pusing kan ya. Maka kita nanti menggunakan aplikasi untuk perhitungan lain yang lebih kompleks. Gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ada yang lain? Pak, izin tanya Pak. Untuk aplikasi untuk penghitungannya sendiri, apakah yang diperbolehkan hanya SPSS saja atau boleh pakai aplikasi yang lain Pak? Seperti Smart SPSS atau apa? Boleh pakai aplikasi yang lain, tapi standarnya SPSS kan gitu ya. Oke, standar yang dipakai di Mercubuana berarti SPSS ya Pak ya? Iya, saya juga pakai SPSS gitu loh ya. Dan SPSS itu yang paling luas penggunaannya. Ya. Tapi kalau mau basicnya itu adalah Excel. Excel itu basic ya, karena di Excel itu banyak fungsi-fungsi hitungan yang statistik juga. Ya. Bahkan menurut saya kadang-kadang Excel itu lebih saya suka gitu ya daripada SPSS. Ya. Tapi nanti kalau Excel kan pasti sudah ada, itu adalah bagian dari paket di Office gitu kan, Anda pasti sudah punya. Tapi nanti saya minta untuk siapkan install SPSS ya. Ya, usahakan untuk mulai minggu depan, karena minggu depan saya sudah pakai SPSS. Oke, baik Pak. Untuk menghitungnya mungkin boleh Anda cari aplikasinya gitu kan ya. Yang legal atau ilegal saya tutup mata aja lah, nggak masalah. Baik Pak. Serah Anda lah ya, Kak. Urusan dengan Tuhan masing-masing. Baik, yang gratis gitu ya. Iya, serahlah itu ya. Tapi yang penting pakai SPSS. Ya. Nah, setelah setelah ini mungkin terakhir kita menggunakan analisis regresi, di mana nanti kita akan melihat bahwa variabel independennya lebih dari satu. Ya. Nah, itu. Tadi nanya main game dengan ujian, nah, kan? Nah, ditambah jadi variabel independennya main game, jam main game. Nah, dengan ujian. Tapi kita tambah juga misalnya IQ dia misalnya, IQ. Ini gabungan antara main game dengan IQ, bagaimana pengaruhnya, itu akan lebih bisa dilihat dengan SPSS. Yang lain ada? Tanya lain? Pak, izin Pak. Ya, gimana Muklis? Saya kebetulan sudah buka pos. Saya lihat di situ ada tugas besar Pak. Petunjuknya apa itu Pak? Oke, tugas besar kan sudah saya ceritakan di awal kuliah ya, resensi buku itu ya. Jadi Anda tugas besar satunya adalah membuat draft
draft resensi buku, 2 buku itu ya, metode penilaian survei sama stasi sosial. Boleh Anda pilih aja satu. Anda buat draftnya. Bagaimana cara membuat resensi? Silahkan Anda Google. Banyak sekali di Google itu contoh-contoh menulis resensi. Silakan Anda lihat. Anda tulis draftnya, Anda upload ya minggu depan. Terus untuk tugas besar 2-nya adalah sudah dalam bentuk upload di media. Ya. Jadi tugas besar 2-nya adalah upload di post dan di medianya juga gitu ya. Gitu. Ada yang lain? Mohon diulangi Pak, tadi Pak resensi 2 buku ya Pak ya? Dipilih salah satu. Pilihannya 2, tapi Anda boleh pilih salah satu aja. Oh, salah satu ya. Iya. Lihat posnya. Mau bikin 2 juga boleh, tapi nilai sama aja lah. Ada yang lain pertanyaannya? Oke, saya kira nggak ada lagi pertanyaan lagi ya. Sudah cukup jelas ya tadi ya. PowerPoint-nya sudah saya taruh di post juga. Ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhir sampai sini ya. Kuliah kita. Kita masih ada satu mungkin mudah-mudahan satu tatap muka lagi. Kalau yang lain-lain sih kalau masalah konsep-konsep itu Anda baca aja lah. Ya. Tapi kalau sudah statistik, kayaknya lebih baik harus ada tatap muka. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhir sampai sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.